Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ahmad di video tutorial mengenai Ruby on Rails. Sekarang kita masih di chapter 3 ya. Nah, pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir mengenai MVC Default Controller and View. Nah, kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu option, template, dan layout di controller, dan juga bagaimana cara menggunakan helper. Nah, pembahasan yang pertama saya akan bahas mengenai template. Saya akan coba hapus ini dulu. Oke. Nah, template ini digunakan ketika kita ingin merender tampilan dari controller lain. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah memakai new seperti ini. Nah, tapi untuk ini kita tidak perlu menambahkan option template seperti ini. Kita cukup menggunakan new karena yang kita render adalah action dari sini, walaupun hasilnya yaitu view yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, untuk option template kita perlu masuk ke folder view. Nah, contohnya apabila posisi controller kita ada di folder app controller /admin /books, dan kemudian kita ingin mengakses view yang berada di folder app views books new. Nah, kita cukup menggunakan books /new seperti ini, walaupun controller kita berada di folder admin terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan views di luar folder itu sendiri seperti itu. Saya akan contohkan di view seperti ini. Saya coba refresh dan clone seperti ini. Jadi untuk action clone kita menggunakan tampilan books/new. Kita coba lihat di log server. Nah, kita menggunakan HTML yang berada di folder books dengan nama HTML yaitu new.html.erb. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan praktikkan bagaimana cara menggunakan option layout seperti ini. New layout. Jadi, layout ini digunakan ketika kita ingin merender sebuah view tapi dengan layout yang berbeda, bukan menggunakan application.html.rb. Nah, untuk sekarang semua controller menggunakan layout ini. Nah, sekarang saya akan membuat layout baru dan akan memberikan sedikit styling atau CSS di dalamnya dengan menggunakan Bootstrap CDN. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu file layoutnya di dalam folder app layout seperti ini. Saya akan memberi nama bootstrap _layout .html.erb seperti ini, dan kita save. Nah, saya akan copy kode dasarnya terlebih dahulu dari application HTML. Kemudian saya akan menghapus file JS dari base code sebelumnya, dan untuk styling saya akan pertahankan terlebih dahulu karena saya membutuhkan beberapa styling yang terdapat di kode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan CDN dari Bootstrap ini, copy, kemudian kita masukkan di sini, dan juga JS-nya. Ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan jQuery. Nah, kebetulan jQuery memang tidak akan kita gunakan, tapi
akan lebih baik jika kita menambahkannya karena akan menghilangkan atau menghapus error yang akan terjadi di konsol web seperti itu. Nah, untuk orderingnya saya simpan CSS styling di paling atas. Nah, setelah seperti ini saya sudah masukkan file JS dan file stylingnya. Sekarang saya akan menambahkan styling tambahan di body. Nah, untuk ini saya akan menambahkan card dari Bootstrap. Card yang akan saya gunakan itu yang sederhana, card yang ini. Nah, sebelumnya saya akan masukkan dulu ke div class call md12 ini agar stylingnya lebih rapi. Ini. Yap. Kemudian saya pindahkan yield ini ke dalam card body. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan tempatkan layout ini di dalam render tadi. Nah, di kode render ini saya akan gunakan layout baru tadi dengan nama Bootstrap _layout. Pastikan tulisannya sama, pastikan nama filenya sama, teman-teman. Ya, selanjutnya kita restart server. Sekarang kita refresh dulu di index ini dan kita lihat di index belum terjadi perubahan styling karena kita tempatkan layout tadi hanya di clone. Sekarang saya akan coba klik clone ini, maka stylingnya berubah. Kita coba inspect di bagian index, di bagian H1 ini kita lihat, dan stylingnya mengarah ke Bootstrap CDN. Nah, seperti ini berarti layout yang tadi sudah berhasil dirender. Kita coba back lagi ke halaman index. Di sini tidak ada styling seperti itu. Ya, styling dari Bootstrap tidak dijalankan di index. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin gunakan layout ini di semua action, nah, teman-teman bisa pindahkan kode ini ke posisi di bawah nama kelas seperti ini, tapi tanpa menggunakan titik 2 seperti ini, teman-teman. Kemudian kita coba refresh dan yap, berhasil. Di sini kita sudah menggunakan Bootstrap styling. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, dua pembahasan sudah kita lalui. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat dan menggunakan helper. Helper yang saya akan buat ini digunakan untuk membuat default bentuk dari tanggal. Nah, bentuk yang akan saya buat yaitu berformat tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Pertama-tama kita akan buat dulu helpernya itu di application helper. Nah, kita buat metode. Nah, saya akan beri nama default date, atau misalkan kita buat date format. Teman-teman bisa pilih namanya sesuka hati ya. Nah, kemudian saya akan terima parameter date di sini. Kemudian di sini saya akan terapkan bagaimana cara merubah tanggal tadi. Cara merubah format dari tanggal yang akan diterima nantinya. strf time. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah nonton tutorial Ruby di video sebelumnya, harusnya sudah tahu nih tentang strf time ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu strf time, saya sarankan untuk melihat video
Ruby sebelumnya tentang strf time. Jadi di video tutorial tentang Ruby akan dijelaskan bagaimana cara penggunaannya dan apa sih itu strf time. Nah, di sini saya hanya akan memperlihatkannya, teman-teman, tidak akan menjelaskannya secara rinci. Nah, selanjutnya kita masukkan format yang kita inginkan, yaitu saya akan menggunakan D, M, Y, seperti ini. Jadi formatnya tanggal, bulan, dan tahun. Nah, setelah ini teman-teman cukup gunakan metode format ini di dalam views. Nah, saya akan gunakannya di dalam index. Saya akan tambahkan dulu kolom baru, yaitu created at, karena sebelumnya kita mempunyai field created at di dalam database. Seperti itu. Kita coba tampilkan terlebih dahulu created at-nya. book.created at ini. Nah, saya tidak akan menggunakan helper terlebih dahulu. Kita lihat format sebelumnya seperti apa. Coba refresh. Dan formatnya seperti ini. Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Dan ini time zone-nya, teman-teman. Ya, sekarang kita masukkan helper tadi. Seperti ini, teman-teman, cara penggunaannya. Nah, nama helper, kemudian parameter yang akan kita kirim. Misalkan jika kita menggunakan parameter dalamnya, kita masukkan parameter seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita coba refresh dan hasilnya berubah seperti ini. Jadi tanggal, bulan, dan tahun. Seperti ini, teman-teman. Saya akan coba rubah tahunnya. Ya, kita menggunakan tahun yang lengkap. Seperti ini. Yap, 2020 bulan 7 tanggal 15. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Dan jika ada sesuatu yang kurang, teman-teman juga bisa kasih saran buat kami di kolom komentar agar video selanjutnya bisa semakin lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.